Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 485, Salju Merah. Ketika Han Suetian dan Tuan Chi bertarung, Luo Zui meluncurkan serangan mendadak terhadap Tuan Chi. Tetapi mereka memiliki lebih dari 10.000 tentara yang mendukung mereka. Mengapa mereka takut? Orang-orang dari desa Gunung Es dan Salju semua ketakutan. Tuan Chi belum mati karena Lin Feng telah melindunginya. Rencana mereka telah gagal dan sekarang mereka harus menghadapi pasukan Cisie yang marah. Suara gemuruh menyebar di udara dan pasukan Cisie semuanya melepaskan energi mematikan. Energi mematikan mereka menyebabkan tanah bergetar. Para anggota desa Gunung Es dan Salju tiba-tiba ketakutan dan wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Tuan Chi meminum pil dan mulai pulih. Tuan Chi adalah seorang alkemis. Jika dirawat tepat waktu, luka-lukanya tidak akan berbahaya untuknya. Dia tidak bersikeras membantu Lin Feng. Dengan kekuatan Lin Feng, dia bisa dengan mudah mengatasi kedua kultivator lapisan Tuan Chi keempat. Tuan Chi bergerak kembali dan Lin Feng melepaskan energinya yang mematikan. Han Suetian dan Luo Zui dikelilingi oleh energi mematikan yang menyebabkan mereka ketakutan. Mereka dengan cepat melepaskan beberapa es Chi dalam bentuk kepingan salju yang memenuhi atmosfer dan menahan energi mematikan itu. Namun, kepingan salju itu menjadi berantakan ketika energi mematikan itu mulai menyerang. Lin Feng maju selangkah dan dalam sekejap tiba di depan Luo Zui. Lin Feng mengayunkan pedang mematikan langsung ke arah lawannya. Kemudian aliran keping salju menyatu pada pedang mematikan Lin Feng dan langsung membeku. Teriak Han Suetian pada saat itu melepaskan energi yang sangat kuat. Seluruh atmosfer sepertinya telah membeku. Pada saat itu bahkan matahari tidak bisa membuat es itu mencair. Selain itu, ketika suasananya menjadi semakin dingin, orang-orang dari desa Gunung Es dan Salju menjadi semakin kuat karena mereka menggunakan keterampilan es dan salju. Jika suasananya membeku, mereka jauh lebih kuat dan dengan demikian lebih berani. Namun itu adalah kebalikan dari lawan mereka. Karena suasananya menjadi lebih dingin, musuh-musuh desa es dan salju menjadi lebih lemah dan dipengaruhi oleh dingin yang drastis. Oleh karena itu, ketika kekuatan kultivator es meningkat, mereka juga memiliki lebih banyak daya tahan untuk bertarung. Berperang melawan mereka menjadi jauh lebih berbahaya. Namun, Lin Feng tidak berniat bertarung melawan mereka untuk waktu yang lama. Itu tidak diperlukan. Chi mematikannya menabrak atmosfer, menelan es dan salju. Sebuah pedang hitam muncul dan Chi mematikan yang menakutkan melesat ke langit. Pada saat itu energi mematikannya mengandung niat pedang. Meskipun niat pedangnya hanya pada tingkat pertama, itu lebih dari cukup. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Cahaya hitam menyala dan menghilang dalam sekejap. Suara halus menyebar di udara. Han Suetian yang menyerang Lin Feng yang masih berada di udara. Tapi dia tidak bergerak ke depan lagi. Dia menunduk dan melihat pinggangnya berdarah. Di bawah tubuhnya secara bertahap, melepaskan diri dari bagian atas tubuhnya. Jeritan mengerikan memenuhi udara dan beresonansi melintasi medan perang. Semua orang dari desa Gunung Es dan Salju menatap dan melihat bahwa patriark Tuan Suetian telah dipotong menjadi dua. Matanya masih terbuka lebar, tetapi tubuhnya tidak lagi utuh. Orang-orang dari desa merasakan jantung mereka mulai berdetak kencang. Tetapi mereka dengan cepat melupakan semua itu, karena tubuh mereka kemudian dipotong. Pasukan Cisie tidak melihat ke atas dan tidak terganggu selama pertempuran, dan melanjutkan serangan mereka. Para anggota dari desa hanya memiliki satu pemikiran pada saat itu. Mereka ingin melarikan diri. Patriark mereka telah dibunuh oleh Lin Feng dan dipotong menjadi setengah. Apakah pertempuran melawan pasukan Chi masih sepadan?
Semua orang dari desa gunung es dan salju mulai mencoba melarikan diri, termasuk para tetua dan para jenius dari sekte tersebut. Tidak ada yang ingin mati. Mati dengan rekan-rekan mereka adalah hal yang terbaik, tetapi sebagian besar waktu, ketika dihadapkan dengan kematian, kebanyakan orang ingin melarikan diri, karena mereka takut mati. Ini tidak bisa disalahkan, karena itu adalah reaksi alami untuk berpegang teguh pada kehidupan. Namun, bisakah mereka melarikan diri? Pada saat mereka mulai melarikan diri, ribuan panah melesat melintasi langit, seperti lautan panah yang jatuh dari atas. Pertimbangkan jumlah anak panah, mereka yang melarikan diri hanya menjadi target latihan untuk ribuan pasukan itu. Ketika Luo Zui melihat bahwa Han Zuetian sudah mati, dan melihat semua orang ingin melarikan diri, matanya menjadi merah, tetapi dia tidak melepaskan energi mematikan. Lin Feng terlalu menakutkan. Luo Zui tidak bisa melawannya. Tangan Luo Zui melayang di angin dan aliran udara yang sangat dingin bergerak menuju Lin Feng, membobardir jalan melalui atmosfer. Namun pada saat yang sama, kepingan salju besar muncul di bawah kakinya, dan seperti karet terbang, ia menyapu ke kejauhan. Ia ingin melarikan diri juga. Ia tidak mencoba untuk menyelamatkan desa gunung es dan salju. Itu sudah ditakdirkan untuk dihancurkan. Ketika Lin Feng melihat bahwa Luo Zui ingin melarikan diri, dia tersenyum dingin. Luo Zui telah menembus ke lapisan Zuanji keempat dan berusaha melarikan diri ketika menghadapi Lin Feng. Siapa bilang dia bisa pergi? Siluet Lin Feng berkedip. Dia merasakan angin dan bergegas melewati langit. Ia sangat gesit. Sepertinya dia telah berubah menjadi hembusan angin. Sama sekali tidak ada perlawanan yang memperlambatnya saat dia bergerak di udara. Dia kemudian melemparkan dirinya ke arah Luo Zui seperti badai. Energi mematikan yang mengerikan menabrak tubuh Luo Zui yang membuatnya terguncang dari kepala hingga kaki. Dia menoleh dan hanya melihat tubuh Lin Feng di belakangnya, mengangkat pedang hitamnya. Pedang Lin Feng turun dan tubuh Luo Zui terbelah. Dia telah bergegas ke sini dari kota kekaisaran dan sekarang ingin bergegas kembali. Tetapi hanya kematian yang menantinya. Mungkin dia mulai menyesali semuanya sebelum mati. Tetapi dia selalu tahu betapa menakutkannya Lin Feng. Mengapa dia kembali ketika dia tahu apa yang akan terjadi? Apakah dia berpikir bahwa dia akan bisa menyelamatkan desa gunung es dan salju dengan kekuatan yang begitu kecil? Dia sudah mengerti. Ketika Lin Feng mulai mengamuk di Zui Yue, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan sektenya. Penghancuran desa gunung es dan salju tampaknya tak terhindarkan. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk menyesali sesuatu. Dia sudah mati. Lin Feng menatap tubuh Luo Zui yang jatuh saat di udara. Dia terlihat tanpa emosi. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa 2 dari 8 pejabat tinggi Zui Yue yang luar biasa dan agung telah mati di tangannya. Pejabat tinggi ke-6 dan ke-7 telah meninggal di tangannya, Zhang Peng dan Luo Zui. Lin Feng kemudian memandang pasukannya di tanah. Bagaimana mungkin beberapa ratus orang melawan pasukannya yang berjumlah lebih dari 10.000. Mereka membuat pekerjaan itu menjadi cepat dan benar-benar menghancurkan sekte tersebut. Di tanah, salah satu tentaranya sangat kuat. Sebuah pedang berkelap-kelip di sekitarnya. Dia tampak seperti seorang panglima perang bermandikan darah. Dia terlihat seperti dewa kematian yang kejam. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ilahnya terbuat dari chi murni yang tak terbendung. Badao. Dia dulunya adalah yang terkuat dari para budak. Pikir Lin Feng. Dia ingat ketika dia di penjara. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dia sangat kejam. Lin Feng telah membebaskannya berkat penjualan lelang. Saat itu,
Tingkat kultivasi Badao lebih tinggi dari miliknya dan dia mampu mengendalikan kekuatan pedang. Pada saat itu, Lin Feng sudah menembus ke lapisan Zuanqi ketiga, sedangkan Badao hanya menembus ke lapisan Zuanqi pertama. Dengan pedangnya yang luar biasa, pro pedangnya dan pemahamannya tentang serangan energi, Badao dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang dari lapisan Zuanqi kedua. Di sisi Lin Feng, ada beberapa kultivator yang luar biasa. Beberapa dari mereka tidak kurang berbakat darinya dan beberapa memiliki kultivasi yang sama. Hanya saja mereka tidak seberuntung dia memiliki kekuatan pemahaman yang maju. Yuan Feng telah mengabdikan hidupnya untuk kultivasi. Badao luar biasa keras dan brutal. Han Man adalah orang yang sederhana tetapi dia mempunyai kemampuan alami yang luar biasa dan roh darah yang sangat kuat. Dan ada Pon Jun yang memiliki semangat ganda. Jika Lin Feng tidak bertemu semua orang ini, mungkin dia tidak akan bisa bangkit seperti sekarang. Bakat langka ini selalu dalam bayangan Lin Feng, tetapi mereka ingin mengikuti Lin Feng. Ketika Lin Feng memikirkan hal-hal itu, dia menatap langit ke arah kota Duanren. Dia bertanya-tanya apa yang Paman Liu, Fei Fei, Han Man, dan Po Jun lakukan. Terakhir kali dia melihat Paman Liu di kota kekaisaran, dia kehilangan harapan. Setelah menyelesaikan apa yang dia harus lakukan, Lin Feng akan mencoba dan kembali ke kota Duanren. Desa Gunung Es dan Salju adalah pertempuran terakhir sebelum ke kota kekaisaran. Ketika matahari terbenam, pasukan Cizie berlari kencang melintasi salju menuju kota kekaisaran. Di kejauhan, Lin Feng melihat. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.